Selamat malam, Romo, Frater, Suster, dan teman-teman peserta meditasi doa Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kelas meditasi doa Yesus bulanan bersama komunitas The Light dan tim dari Suster Putri Karmel dan Romo-Romo CSE. Hari ini kita akan bermeditasi bareng-bareng lagi. Dan juga kita akan mendengarkan pengajaran yang diambil dari buku yang ditulis oleh Romo Yohanes CSE tentang Tricia Lishu yang berjudul Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah. Malam ini kita akan masuk ke sesi ke-6. Dan tema hari ini berjudul Kepercayaan dan Pasrah. Akan dibawakan oleh Suster Katarina. Tetapi karena materinya cukup panjang, maka tema ini akan dibawakan oleh Suster Katarina dalam 2 kali pertemuan, yaitu hari ini dan bulan depan tanggal 3 September. Dan acara kita seperti biasa akan diawali dengan pujian dan doa oleh para Suster Putri Karmel. Setelah itu akan diberikan pengajaran selama 45 menit oleh Suster Katarina Maria. Lalu kita akan bermeditasi bersama selama 30 menit. Sebelum acara ditutup, akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan sharing bila ada. Saya Lucy yang akan membantu menjadi moderator malam ini. Baiklah, kita akan mulai acara kita. Saya persilakan untuk Suster Putri Karmel membuka acara kita dengan pujian dan memberikan doa pembuka. Silakan, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali kita berkumpul kembali di dalam acara ini. Mari pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk memulai acara kita. Karena menyadari akan kelemahan kita sebagai manusia, mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam seluruh rangkaian kita, acara kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan Penuhi Hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Roh Kudus. Kembali kami bersyukur untuk rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami. Terlebih khusus karena Engkau kembali mengumpulkan kami di dalam acara doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau sungguh-sungguh memenuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu.
agar di dalam seluruh rangkaian doa ini kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami mohon pula, berilah kami hati yang terbuka, agar kami dapat mendengarkan pengajaran ini dengan baik dan mengerti setiap apa yang akan Suster Katarina sampaikan. Mampukanlah kami pula untuk semakin percaya dan pasrah kepada kehendak Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah pula Suster Katarina yang akan menyampaikan pengajaran ini dengan rahmat-rahmat yang beliau butuhkan, agar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan doa dan penyerahan kita. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku ragu kesejukan, air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Kami persilakan Suster Katarina Maria Putri Karmel untuk memulai pengajarannya. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Bu Lucy dan juga terima kasih kepada para suster yang telah mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Shalom semua saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, selamat berjumpa pada malam hari ini. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Lucy sebagai moderator, kita akan membicarakan mengenai salah satu jalan yang telah ditunjukkan oleh orang kudus Santa Teresia Lisieux, yaitu mengenai kepercayaan dan pasrah. Jadi ini adalah salah satu jalan bagaimana yang ditunjukkan oleh Santa Teresia Lisieux sebagai doktor gereja yang akan membawa kita untuk dapat bersatu dengan Tuhan Yesus, karena tujuan hidup kita semua adalah sebenarnya memang pada saatnya nanti kita memang akan bertemu bersatu dengan Tuhan Yesus, Sang Pemberi nafas kehidupan kita semua. Baik,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita alami saat ini, situasi kita adalah masih dalam masa pandemik yang belum berakhir ya, pandemi COVID. Ya, memang ini adalah bukan hal yang mudah dalam menghadapi situasi ini karena itu banyak alasan orang-orang mengalami persoalan, masalah ya seperti yang kita alami juga bersama, dan juga banyak orang juga ya mungkin juga di antara kita juga mengalami adanya suatu beban ya, mengalami kekhawatiran. Nah, karena itu ini diperlukan sekali adanya suatu iman, kepercayaan, dan kepasrahan kepada Tuhan supaya kita betul-betul dapat menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini, supaya kita juga memperoleh kekuatan iman ya dari Tuhan sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan salah satu orang kudusnya, yaitu Santa Teresia Lisieux, di mana pengajarannya ini betul-betul sangat up to date, sangat cocok untuk kita semua sebagai umat Kristiani yang mengikuti Kristus. Walaupun Suster Teresia ini adalah seorang biarawati karena beliau sudah diangkat sebagai doktor gereja, ya seperti yang pengajaran-pengajaran yang lalu telah disampaikan, ajarannya ini betul-betul suatu hal yang universal dan juga dapat membawa kita semua umat Kristiani untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk mengalami persatuan dengan Tuhan. Nah, salah satunya adalah ajaran dari Teresia Lisieux itu adalah mengenai kepercayaan dan pasrah ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang dinamakan pasrah itu menurut Santa Teresia Lisieux yang digagas oleh Santa Teresia Lisieux, ya di mana Santa Teresia Lisieux mengatakan bahwa pasrah itu berarti menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, tidak memilih ini atau itu, tapi betul-betul mau menyerahkan, saya mau memilih apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pasrah di sini tidak ada batasnya, jadi perlu suatu kepasrahan yang total tanpa syarat. Kita akan melihat juga bahwa di dalam kitab suci, di situ disampaikan orang-orang yang pasrah, betul-betul memiliki kepasrahan total di dalam perjanjian lama. Mungkin Bapak Ibu juga atau saudara-saudari ini pernah juga membaca kisah tentang Ayub, ya bagaimana Ayub yang seorang yang memiliki iman, beriman, dia rajin berdoa, ya ternyata kemudian akhirnya dia digoda oleh si iblis ya dengan seizin Tuhan ya. Dia akhirnya mengalami sakit ya, mengalami suatu penderitaan. Nah, kemudian ternyata juga Ayub dihakimi juga oleh teman-temannya, dianggap bahwa penderitaan sakit yang dideritanya itu adalah sebagai karena Ayub melakukan suatu dosa kepada Tuhan ya, dihakimi. Nah, kemudian juga keluarganya pun ya kemudian akhirnya kepada Ayub mengatakan bahwa apakah tetap akan percaya pada Tuhan, padahal Ayub mengalami penderitaan sakit dan dibiarkan oleh Tuhan. Ya, jadi itulah, jadi penderitaan sudah mengalami ditimpa tangga, ya istilah udah jatuh ditimpa tangga, ya itu yang dialami Ayub. Namun kita bisa melihat bagaimana Ayub tetap setia. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia mengimani dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupannya. Walaupun dia belum mengerti, jadi dibiarkan mengalami sakit, ya walaupun sudah dianggap oleh keluarganya bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan Ayub, ya membiarkan menderita, dan supaya Ayub juga
meninggalkan Tuhan saja ya, tapi Ayub tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Dia memiliki iman, kepercayaan dan kepasrahan yang total. Hingga akhirnya Tuhan melihat kesetiaan Ayub ini, ya dia tidak tergoda untuk meninggalkan Tuhan meski banyak cobaan-cobaan dari teman-temannya dan juga dari keluarganya sendiri yang mencobai Ayub supaya meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak. Nah, akhirnya Tuhan melihat imannya ini dan Ayub akhirnya mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari sakitnya dan juga harta kekayaannya yang sempat juga habis ya karena berbagai masalah ya, mengalami perampasan, perampokan, tetapi akhirnya dikembalikan oleh Tuhan. Dan juga Ayub akhirnya juga menyadari bahwa dia walaupun memang merasa sudah banyak berdoa kepada Tuhan, kemudian juga banyak menolong orang lain, tetapi ternyata Tuhan juga di dalam sakitnya ini memberikan suatu pencerahan kepada Ayub bahwa ternyata Ayub masih memiliki kelemahan, yaitu kurang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dia merasa menganggap dia sudah berbuat baik ke sana kemari, kemudian dia juga sudah merasa dekat dengan Tuhan. Nah, kemudian dia merasa benar di hadapan Tuhan. Nah, ternyata ada unsur kesombongan di sana. Dan Tuhan ternyata menyadarkan Ayub. Dan syukurnya Ayub terus menyadari dan dia juga akhirnya betul-betul mengalami pertobatan di dalam sakit penderitaannya dan dia juga akhirnya mengalami pemulihan dari Tuhan. Ini adalah salah satu contoh di dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang kisah seorang yang mengalami penderitaan tapi dia mengalami kepercayaan, kesetiaan kepada Tuhan dan juga kepasrahan. Kemudian juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ada kisah dari Bunda Maria sendiri yang memiliki kepasrahan kepada Yesus. Yaitu dalam peristiwa di Kana. Ya masih ingat? Ya mungkin ini sudah sering mendengar ya, sudah mendengar kisah ini bagaimana waktu itu Bunda Maria bersama Yesus dan para murid menghadiri suatu pernikahan di kota Kana, ya, dan ternyata pemilik yang mengadakan pesta itu, yang mengadakan pernikahan itu mengalami apa? Yaitu mengalami ketegangan, ya, karena apa? Ternyata kehabisan anggur, padahal di dalam suatu pesta besar seperti itu, kalau kekurangan makanan atau misalkan minuman di dalam pesta itu tentu saja akan membawa aib, menjadikan malu ya keluarga yang mengadakan pesta itu. Dan ternyata Bunda Maria dia memiliki kepekaan. Dia menyadari bahwa pemilik pesta itu yang mengadakan pesta itu mengalami kesulitan. Kemudian dia menyampaikan kepada Yesus bahwa itu ada kesulitan yang dialami. Ya. Kemudian setelah itu dia setelah menyampaikan kepada Yesus, dia percaya Yesus akan sanggup menolong. Walaupun sepertinya Yesus mengatakan, "Ibu, saatku belum tiba untuk mengadakan mujizat seperti itu ya." Nah, tapi ternyata Bunda Maria pasrah ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus putranya. Dan ternyata akhirnya Yesus bertindak karena melihat sikap dari Bunda Maria yang memiliki iman, percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan menolong. Dan dia memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Dan ini adalah betul-betul kita dapat meneladani sikap Bunda Maria, sikap Ayub, di mana mereka memiliki kepasrahan yang total dan akhirnya Tuhan juga turun tangan. Ya, melakukan suatu tindakan, memberikan pertolongan. Nah, kemudian juga
Sikap pasrah ini adalah juga tidak berontak, menerima segala hal peristiwa dengan iman dan kasih. Nah, kita akan melihat juga bagaimana Santa Teresia Lisieux yang telah menerima anugerah khusus ini membantu kita supaya kita bersikap teguh dan memiliki sikap yang pasrah, ya. Pasrah bagaikan sikap seorang anak kecil, bukan berarti anak kecil yang kekanak-kanakan, ya, tetapi seperti anak kecil yang biasanya memiliki kepercayaan yang penuh, ya, anak kecil itu kepada orang tuanya. Memiliki kepasrahan, jadi seperti itu maksudnya sikap seperti anak kecil itu percaya sepenuhnya. Kita lihat bahwa Santa Teresia Lisieux menganggap Allah itu sebagai Bapaknya, Allah Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Rahim. Karena itu dia bersikap seperti anak kecil yang betul-betul memasrahkan semuanya itu kepada Bapaknya yang Maha Baik, yang Maha Rahim. Itulah yang perlu kita belajar dari Santa Teresia Lisieux itu. Kita bisa melihat bagaimana sikap pasrah Santa Teresia Lisieux yang tidak berontak, ya, menerima segala hal dengan iman dan kasih. Santa Teresia Lisieux, ya, di dalam kehidupannya itu dia memiliki suatu cita-cita, bukan? Nah, sebagaimana telah diketahui dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, dia ini punya cita-cita menjadi seorang yang kudus. Ya, pada waktu dia sejak kecil karena memang dari keluarga yang betul-betul memperhatikan, ya, orang tuanya hal rohani, dia ini sudah ada kerinduan. Begitu juga pada saat dia memasuki masa remaja, ya, kemudian di dalam segala kelemahan-kelemahan yang dia miliki, tapi dia juga punya cita-cita bahwa dia ingin menjadi seorang yang kudus. Nah, dalam perjalanan dia memasuki biara, dia juga betul-betul walaupun pada awalnya, ya, dia masih sangat muda sekali masuk biara itu dengan izin khusus dari Bapak Suci. Pada usia 15 tahun dia boleh masuki biara Karmel. Nah, kemudian juga di awal-awal hidup membiaranya dia tuh memang sudah menggebu-gebu ada keinginan, kerinduan untuk menjadi kudus. Walaupun dia merasa saya ini memiliki kelemahan, tapi saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan rahmat kepada Santa Teresia Lisieux untuk menjadi kudus. Walaupun dia menghadapi tantangan, ya. Tantangannya apa? Pada waktu dia bertemu dengan Bapa Pengakuan Dosa. Dan juga ada yang memberikan retret bimbingan, ya, kepada biaranya, dan dia bertemu Santa Teresia Lisieux itu menemui beliau, ya, Bapak Pengakuannya. Bapak Pengakuannya mengatakan bahwa cita-citamu itu untuk menjadi kudus itu terlalu sombong, ya, dianggap sombong, dan keinginannya itu dianggap candang, ya, oleh Bapak Pengakuannya. Pernah dikomentarin juga oleh salah seorang pembimbing retretnya. Namun Santa Teresia Lisieux mengatakan apa yang dikatakannya, yaitu apa yang dikatakan seperti yang di dalam Injil. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Romo, ya, dia Santa Teresia Lisieux mengatakan, Romo boleh mengatakan saya sombong, atau saya ini memiliki kemauan yang candang. Tapi bukankah di dalam Injil sendiri dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi betul-betul Santa Teresia Lisieux itu dikaruniai rahmat oleh Tuhan, ya, sehingga dia betul-betul dapat menyampaikan isi pesan dari kitab suci itu kepada romonya, Bapak Pengakuannya. Ya, jadi memang ini adalah sikap yang betul-betul injili, karena Santa Teresia Lisieux juga betul-betul rajin mendengarkan sabda Tuhan, ya, kemudian juga apa yang dia katakan dan memang benar, itu sesuai dengan Injil.
Dan memang panggilan untuk menjadi kudus ini sebetulnya adalah panggilan kita semua sebagai seorang Kristiani. Bahwa kita semua memang dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita Allah di surga yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang menciptakan kita. Dia memang memanggil kita untuk menjadi sempurna adanya. Karena itu jangan menganggap bahwa kekudusan itu hanya panggilan untuk seorang biarawati seperti Santa Teresa Lisieux atau panggilan untuk seorang imam, ya. Tetapi kekudusan adalah panggilan kita semua sebagai seorang Kristiani. Kita semua dipanggil untuk menjadi sempurna, menjadi kudus seperti Bapa di surga kudus adanya. Nah, jadi kita lihat Santa Teresa Lisieux, dia tidak dimengerti oleh Bapa pengakuannya, oleh salah seorang pembimbing retretnya, tapi dia tidak berontak. Dia tetap memiliki iman bahwa saya akan menjadi seorang kudus dengan pertolongan rahmat dari Tuhan sendiri. Dan dia juga tetap memiliki kasih ya kepada orang yang tidak menerimanya, tidak menerima idenya, ya, yaitu kepada Bapa pengakuan dan salah satu pemberi retretnya. Dia tetap rajin mendoakan mereka karena dia memiliki kasih dan juga dia sungguh-sungguh berpasrah bahwa keinginannya ini saya pasrahkan kepada Tuhan yang akan menolong, memberikan rahmat. Ya. Nah, sikap-sikap seperti inilah, saudara-saudariku yang terkasih, yang kita perlu juga belajar dari Santa Teresa Lisieux, bahwa kita juga perlu memiliki kepasrahan, terutama juga saat-saat kita juga mengalami suatu permasalahan, ya, atau juga mengalami goncangan di dalam kehidupan yang kita alami di masa pandemi ini, ya, dengan berbagai macam permasalahan, entah di dalam keluarga, ya, di dalam perekonomian. Apakah kita sungguh-sungguh tetap mau setia datang kepada Tuhan, berseru memohon pertolongannya, dan kemudian berpasrah? Meskipun mungkin kita akan dikomentari macam-macam kadang-kadang, ya, seperti mungkin bisa mengalami seperti Ayub, ya, supaya digoda untuk meninggalkan Tuhan, ya, mungkin nanti malah diajak untuk mencari Tuhan-Tuhan yang lain, ya, karena kadang-kadang di dalam masa pandemi ini godaan-godaan itu begitu banyak. Orang misalkan digoda untuk pergi ke tukang ramal, ya, atau ke hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Nah, seperti itu, apakah kita tetap mau setia, mau berserah, dan mau berpasrah kepada Tuhan, walaupun kita dianggap sok suci, ya, atau misalkan seperti sekarang, ya, saudara-saudari, mungkin di dalam masa pandemi ini lebih mendalami hidup doa, ya, seperti bermeditasi begitu, ya. Mungkin kadang-kadang ada juga komentar orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, ya, menganggap, dan karena dia tidak mengerti, ya, apa itu tujuan meditasi itu, menganggap bahwa itu buang-buang waktu, ya, kenapa melakukan seperti itu, misalkan hal-hal sedemikian, ya, kita dikomentari, disalah mengerti mungkin juga oleh salah satu orang anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus misalnya, ya. Nah, itu pasti dikomentari macam-macam. Kok doa terus, ya? Nah, apakah kita tetap mau berjalan setia menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga kita tetap, ya, tidak bersikap yang marah misalnya, ya, tersinggung dengan komentar-komentar dari orang-orang terdekat kita yang mengomentari sikap-sikap kita seperti kita yang selalu setia di dalam meditasi ini, ya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga akan melihat juga bagaimana Yesus pun pernah
ya, disalah mengerti oleh para muridnya. Masih ingat cerita tentang kisah di mana Yesus berjalan di atas air, jadi dalam Injil Matius, ya, di mana di situ diceritakan di dalam Matius 14 ya, ayat 22 sampai 33, di mana Yesus waktu itu hendak menolong para murid, ya, para muridnya waktu itu sedang ketakutan karena mengalami ombak yang besar, angin kencang, pada saat mereka sedang berada di tengah danau. Nah, sedangkan Yesus pada waktu itu sedang berdoa di atas bukit, ya, memang dia menyuruh para muridnya untuk pergi ke seberang terlebih dahulu, ya, menyeberangi danau. Karena Yesus waktu itu sedang mau berdoa, ya, kepada Tuhan. Nah, ternyata di tengah-tengah danau pada waktu itu murid-muridnya sudah naik perahu memang mau ke seberang, mengalami ombak yang begitu besar. Ya, kemudian ternyata Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya sedang mengalami kesulitan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ya, Tuhan Yesus dengan segera, ya, ingin menolong para muridnya. Dia berjalan di atas air, mendekati para murid, dan ternyata bagaimana sikap para murid? Mereka takut dan menganggap bahwa itu hantu, ya, bukan Tuhan tapi hantu. Nah, tapi lihat, Tuhan Yesus pun disalah mengerti, ya, oleh para murid, dianggap hantu, tapi dia tetap tenang, ya, tetap dia berjalan mendekati para murid, menolongnya, ya, karena dia sungguh-sungguh memiliki kasih. Nah, kita pun di dalam kehidupan kita saat ini yang mungkin sedang mengalami goncangan-goncangan, pencobaan, masalah, ya, entah di dalam pekerjaan, ya, atau juga mungkin dengan masalah kesehatan. Mungkin kita juga terus disalah mengerti oleh saudara-saudari kita. Nah, apakah kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kesusahan-kesusahan kita ini, dan kita juga tetap berpasrah kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang bersikap kepada kita, ya, tidak mengerti kita, ya, malah mungkin mengkritik kita habis-habisan, ya, sikap-sikap kita. Apakah kita tetap bersikap seperti Yesus, ya? Tidak tersinggung, tetapi tetap memiliki kasih untuk orang-orang yang tidak memahami kita. Seperti Yesus juga, ya, disalah mengerti, dia tidak tersinggung, ya. Dia dibilang hantu, tetap dia berjalan, hatinya lapang, ya, tetap dia berusaha menolong para murid mendekati. Nah, itulah sikap pasrah itu juga dimiliki oleh Santa Teresa Lisieux. Dan dia juga yang saat ini juga memberikan salah satu petunjuk, memberikan gagasan-gagasan kepasrahan ini kepada kita semua. Kita juga akan melihat bagaimana pasrah itu oleh Santa Teresa Lisieux dikatakan adalah suatu keuntungan. Keuntungan bagaimana? Ya, yaitu di saat menerima hal yang menyakitkan dengan iman, Santa Teresa Lisieux menganggap itu akan mendatangkan berkat. Ya, kita lihat dalam kehidupannya Santa Teresa Lisieux, dia seolah-olah seperti disakiti, ya, disalah mengerti. Ya, tapi dia tidak marah kepada orang yang menyalahkannya. Misalnya, ya, sebagai contoh pada waktu di dalam biara, Santa Teresa Lisieux mendapatkan tugas, ya, pelayanan, salah satunya mendampingi
suster yang telah lanjut usianya. Jadi perlu menolong suster tersebut, misalkan pada waktu makan ya, acara makan di biara, ya suster itu ya sudah lemah, ya tidak dapat memotong makanannya, ya misalkan makanan-makanan entah rotinya kan cukup besar ya, itu biasanya itu makanan-makanan roti itu. Kemudian Santa Teresia Lisieux berusaha menolong untuk memotong-motong makanannya dengan kecil-kecil, tapi dia tetap disalah mengerti. Itu salah, ya. Kemudian juga itu terlalu besar, gitu ya. Kemudian juga pada waktu Santa Teresia Lisieux berusaha menolong suster yang sudah lanjut usia itu untuk berjalan, ya, menggandengnya. Kemudian dianggap suster itu, kamu jalan terlalu cepat. Ya nanti saya jatuh, ya dikomentari macam-macam. Ya itu semua disalah mengerti, padahal Santa Teresia Lisieux sudah berusaha ingin menolong dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian dia persembahkan ya, segala hal yang tidak enak yang dia terima, ya sikap-sikap komentar yang tidak enak itu untuk menjadikan silih. Silih siapa? Ya dia doakan orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Supaya orang-orang yang berdosa dapat mengalami pertobatan. Dan memang ternyata buah-buah dari silih yang dilakukan oleh Santa Teresia Lisieux itu menjadikan orang-orang yang berdosa itu bertobat. Ya. Kemudian juga pasrah itu dianggap suatu keuntungan bagi Santa Teresia Lisieux, karena itu dia berani mengatakan bahwa terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadi betul-betul pasrah yang dia lakukan, dia serahkan kepada Tuhan sepenuhnya agar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Karena itu dia tidak mau memilih ini dan itu, ya kadang-kadang dalam kehidupannya biarlah kehendak Tuhan apa saya akan melakukannya. Jadi dengan melakukan kepasrahan ini, akhirnya Santa Teresia Lisieux tidak mengalami suatu kekhawatiran, ya, kekhawatiran yang begitu besar, seperti yang kadang-kadang terjadi di dalam masa-masa pandemi ini kan banyak sekali sebetulnya orang mengalami suatu kekhawatiran yang menjadi beban yang terlalu berat. Akhirnya banyak mengalami orang stres, tidak dapat tidur, ya, kemudian juga selalu mengalami ketakutan yang berlebihan, dan akhirnya dengan stres yang berkepanjangan, akhirnya mengalami suatu depresi. Karena apa? Karena tidak memasrahkan segala kesulitan-kesulitan, permasalahan yang dialaminya kepada Tuhan. Ya, jadi sebetulnya kalau bisa memasrahkan itu semua, itu akan suatu memberikan keuntungan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Santa Teresia Lisieux. Dan bagi Santa Teresia Lisieux, dengan berpasrah berarti dapat membawa juga hubungan semakin mendekat kepada Tuhan. Relasi dengan Tuhan akan semakin erat. Nah itu yang dikatakan bahwa apa maksudnya pasrah membawakan keuntungan. Di dalam kepasrahan ini juga berarti mengandalkan Allah daripada mengandalkan dirinya sendiri. Tentu saja bukan berarti, oh ya, saya pasrah kepada Tuhan, kemudian saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak mau berpikir, tidak mau misalkan menggunakan talenta-talenta, ya tidak mau menggunakan kepintaran kita, bukan seperti itu ya. Itu memang bermanfaat ya, segala bakat, talenta, segala ya pemikiran itu perlu juga digunakan. Tapi pada akhirnya ya tetap kita terus akhirnya harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetap mengandalkan Tuhan yang utama. Ya. Kemudian
Apa yang dimaksud mengandalkan Allah juga, yaitu bahwa salib dan penderitaan dapat membuat seseorang semakin berpasrah. Jadi, kalau seseorang mau menerima segala salib dan penderitaannya itu, ya, justru itu akan membuat semakin berpasrah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam surat Rasul Paulus yang disampaikan pada jemaat di Roma, yaitu bab 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kalau seseorang mengalami suatu salib, penderitaan, ya, dan mau menerimanya dengan suatu kepasrahan, ya, mungkin salib itu berupa bisa sakit penyakit, ya, yang diderita, kemudian tidak menjadikan dia marah pada Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, tapi semakin dia terus berpasrah, kemudian juga dia menyerahkan semua segala penderitaannya itu pada Tuhan dan memohon kekuatannya, justru itu akan semakin dia mengalami damai. Dia juga akan semakin dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Ya, dan dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan mengandalkan Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang ya, bagi mereka yang tertimpa penderitaan, memang pasrah itu suatu hal yang amat berat. Tapi saat betul-betul mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan rahmat Tuhan di dalam menanggung segala penderitaannya ini, maka penderitaan itu akhirnya menjadikan dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi juga dia tidak berontak, ya. Dan juga dia tetap mengalami bahwa Tuhan tetap peduli di dalam segala penderitaan yang dia alami. Seperti yang dialami Ayub misalnya, ya. Orang boleh berkomentar macam-macam. Tuhan telah meninggalkan kamu, maka kamu sakit. Ya. Dia tapi tetap percaya, berpasrah kepada Tuhan. Dan dia juga merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia di dalam segala penderitaan yang dia alami. Jadi akhirnya Tuhan juga melihat semua kepasrahan Ayub itu. Dan Tuhan memulihkannya. Nah, bagaimana dengan Santa Teresia Lisieux? Santa Teresia Lisieux adalah teladan kepasrahan karena apa? Karena dia sendiri mengatakan, saya tidak lagi meminta penderitaan karena saya tahu bila saya minta penderitaan, saya harus menanggungnya sendiri. Akan tetapi, saya pasrah kepada Allah. Kalau Tuhan memberikan penderitaan, saya terima dengan segenap hati dan saya tidak takut menerimanya. Karena bila terdapat penderitaan, maka Tuhan akan memberikan rahmat untuk menanggungnya. Itu yang dikatakan Santa Teresia Lisieux. Tuhan akan memberikan rahmat untuk menanggung penderitaan jika penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi inilah kepasrahan yang sejati yang dimiliki oleh Teresia Lisieux. Percaya tapi penuh harapan. Berharap bahwa Tuhan akan memberikan rahmat ya saat saya menderita. Dan akhirnya juga memang seperti itu ya yang dialami oleh Santa Teresia Lisieux. Jadi saat dia menderita sakit ya, menjelang akhir hidupnya, dia betul-betul berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya dan saya mengasihi Tuhan di dalam sakit dan penderitaannya yang dia alami. Nah, sekarang bagaimana supaya dapat pasrah sebetulnya kepada Tuhan ya? Kita perlu menumbuhkan iman, kepercayaan. Berharap hanya kepada Tuhan saja yang akan menolong saya. Memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan percaya karena Tuhan mengasihi saya. Dan juga bersyukur atas apapun yang terjadi.
yang dialami oleh saya. Hidup saat ini. Nanti untuk secara mendetailnya nanti juga akan disampaikan di dalam sesi mendatang ya, tentang hidup saat ini, terutama itu maksudnya apa. Nah, tapi saya rasa tentang menumbuhkan iman, berharap pada Tuhan, memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, dan juga bersyukur atas apapun yang terjadi, ya saya rasa itu juga kita cukup memahami ya. Kemudian berusaha selalu melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah, tentu saja dalam melakukan kepasrahan kepada Tuhan ini, kita terus perlu berpegang pada kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Jadi iman membantu kita untuk dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu kita perlu memohon, Tuhan tambahkanlah iman saya. Tentu saja bagaimana cara menambahkan iman ya, kita perlu berelasi dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan ya secara teratur, kemudian memeditasikan ya sabda-sabda Tuhan, pesan Tuhan itu. Pesan Tuhan itu apa untuk saya direnungkan, dan juga kita perlu diam di hadapan Tuhan. Ya, beberapa saat seperti misalkan melakukan meditasi, ya, mendengarkan Tuhan berbicara. Dengan kita hanya mengimani bahwa Yesus hadir dan saya menyerukan nama Yesus. Dan kita terus berharap bahwa harapan itu akan membantu kita untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dan juga kita dalam melakukan kepasrahan itu kita perlu memiliki kasih, karena kasih akan membantu kita untuk dapat menerima segala-galanya dengan kerelaan hati. Menerima setiap permasalahan, menerima setiap penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk kita, dan saya tetap mau mengasihi Tuhan. Saya mau menerima semua apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya, baik itu kejadian yang masa lalu dan juga masa sekarang, ataupun juga yang masa depan, ya, yang kadang-kadang kan kita sudah ketakutan ya karena kita mungkin kurang memiliki kasih, kurang berharap kepada Tuhan, kurang memiliki iman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya semoga penjelasan saya pada malam hari ini akan semakin membawa kita untuk belajar, untuk pasrah, untuk selalu percaya kepada Tuhan saja, seperti yang telah ditunjukkan oleh Santa Teresia Lisieux. Karena jalan kepercayaan dan pasrah ini adalah salah satu jalan yang telah ditunjukkan Santa Teresia Lisieux, ya, untuk boleh bertemu dengan Tuhan, untuk boleh mencapai persatuan dengan Tuhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu Lucy, saya serahkan kembali saat ini kepada Ibu Lucy untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih Suster Katarina untuk pembahasan malam ini. Ada pertanyaan untuk Suster, tapi nanti akan kita tanyakan pada saat sesi tanya jawab ya Suster. Baik. Teman-teman, setelah ini kita akan lanjut kepada acara meditasi bersama. Saya serahkan kembali acaranya kepada frater dan suster yang akan membimbing kita untuk meditasi bersama. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita lanjutkan dengan doa Yesus. Mari mengambil sikap duduk yang sesuai. Usahakan punggung Anda tetap tegak. Mari mengarahkan pandangan kita ke depan, dan secara perlahan-lahan kita memejamkan mata kita. Mari saat ini
kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Sadarilah, Yesus saat ini bertahta di kedalaman hati kita. Yesus yang begitu dekat. Yesus yang begitu rindu mencurahkan segala rahmat-Nya di dalam hidup kita. Yesus rindu agar kita membuka hati kita untuk kasih-Nya. Yesus yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Maka saat ini, marilah kita datang kepada Yesus. Kita serahkan segala kekhawatiran hidup kita kepadanya. Kita serahkan segala pergumulan kita, kesulitan-kesulitan hidup kita, dan segala keterbatasan kita. Mari kita menyerukan nama-Nya yang kudus dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Yesus, Yesus.
kemuliaan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih atas bimbingannya untuk kita bermeditasi bersama barusan, Suster dan Frater. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ataupun sharing. Bila ada yang mau sharing, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom chat. Suster Katarina, sudah ada 2 pertanyaan. Kita boleh mulai? Iya, silakan Ibu Lucy. Iya, suaranya kecil, Suster. Oh ya, saya perbesar atau saya harus dekat mic. Oke. Sudah bisa terdengar ya sekarang. Sebenarnya sih masih agak sayup-sayup ya. Oke, ya. Mungkin sekarang sudah lebih keras ya. Iya, lebih baik, Suster. Bagi Pak Henry Lim yang raise hand, sebentar ya. Ini ada pertanyaan yang masuk lebih dulu di chat. Suster, ada teman yang bertanya, berserah dan pasrah itu sama atau beda, Suster? Berserah dan pasrah, ada kemiripan ya. Saya rasa berserah menyerahkan ya, kalau segala sesuatu misalkan segala persoalan kepada Tuhan. Kalau pasrah itu berarti juga lebih, saya rasa itu lebih ini ya, tingkatannya lebih dari berserah. Maksudnya pasrah ini memang kita juga berbuat sesuatu ya, misalkan, tapi kemudian diserahkan hasilnya kepada Tuhan, terserah nanti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki, misalkan seperti itu. Bisa ada kemiripan memang kalau melihat seperti dari katanya ya, berserah dan pasrah. Baik. Terus kemudian teman kita bertanya lagi lanjutannya, kapan titiknya di mana kita bisa berhenti berusaha dan pasrah atau berserah? Karena kan kadang-kadang ada yang, saya mengerti pertanyaan ini, kadang-kadang udahlah kita berserah aja. Jadi kapan titiknya di mana yang paling bijaksana waktu kita memutuskan untuk berhenti berusaha dan lebih berserah pasrah? Sebetulnya kalau lebih konkret dengan suatu sharing lebih jelas adalah lebih baik ya. Kita sekarang lihat yang Santa Teresa Lisieux saja ya. Dia berserah kepada Tuhan pada waktu ayahnya sakit ya, dia sudah ada di dalam biara. Ya, dia betul-betul akhirnya berpasrah. Terus dia juga memang melakukan ya, berdoa pasti untuk kesembuhan ayahnya. Tapi diserahkan hasilnya kepada Tuhan dengan kepasrahan. Kalau dia pasrah itu berarti tahu bahwa Tuhan itu akan memiliki rencana yang baik untuk Teresa Lisieux, ya, untuk keluarganya. Karena itu dia pasrah. Dan memang dalam kenyataannya sakit ayahnya itu tidak sembuh, ya. Tapi dia tetap karena dia sudah berpasrah, dia tahu itu yang terbaik untuk ayahnya. Memang ayahnya meninggal. Tapi dia tetap kan, kalau misalkan dia tidak berpasrah, mungkin dia bisa marah pada Tuhan. Dia keluar dari biara misalnya ya. Tapi dia tidak seperti itu karena dia berpasrah, tahu itu adalah yang terbaik untuk ayahnya. Dan kembali ke ini tentang Teresa Lisieux ya. Itu ayahnya itu sakit itu betul-betul yang sakitnya itu yang bukan yang sakit yang biasa ya. Dia betul-betul memang mengalami penderitaannya waktu ayahnya sakit. Nah, karena kenapa ayahnya itu sakitnya itu bukan hal yang biasa, karena kalau misalkan sakitnya ya, kalau misalnya secara fisik ya ada sakit jantung atau misalkan sakit penyakit-penyakit tertentu kan, dia kalau misalkan
bisa menerima penghiburan gitu ya kalau dikunjungi. Nah sekarang ini kalau ayahnya Santa Teresia Lisieux itu ternyata sakitnya adalah sakit stres, sakit jiwa. Nah, coba bagaimana perasaan anaknya ya yang sangat mengasihi ayahnya itu. Ternyata ayahnya mengalami sakit jiwa, tetapi ternyata Tuhan memang punya rencana di balik itu semua. Buktinya apa? Ya, Santa Teresa Lisieux tetap setia, dia mendoakan, dan ternyata kan akhirnya dia menjadi seorang kudus. Ayahnya Santa Teresa Lisieux itu menjadi Santo Louis Martin. Dan ternyata oleh gereja diangkat menjadi santo pelindung orang-orang stres. Kan itu luar biasa, itu karena apa? Karena doa dari anaknya yang kepasrahan yang begitu besar kepada Tuhan. Dan Tuhan ternyata punya rencana di balik itu. Dan memang ya, pengalaman saya pribadi juga, saya misalkan mendoakan orang-orang yang stres. Kemudian kami kan menerima konseling lewat telepon begitu ya. Nah online begitu. Kalau saya misalkan memohon pertolongan perantaraan doa ayahnya Santa Teresa Lisieux, Santo Louis de Martin, dan ternyata banyak orang-orang yang tertolong dari stresnya itu jadi sembuh. Ya tentu saja memang kerjasama ya orang stresnya dengan keluarganya itu memang mendukung, banyak mendoakan itu salah satu anggota stresnya itu. Jadi itu lihat, jadi buah-buah dari kepasrahan ya. Jadi kalau yang pasrah itu betul-betul memang melakukan suatu tindakan ya, seperti misalkan Santa Teresa Lisieux, dia di dalam biara terus berdoa, dia sedih memang ada perasaan itu, tapi dia tidak menjadikan dia terus terpuruk terus dia keluar dari biara atau misalnya marah pada Tuhan, tidak, dia tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Yang penting dia sudah berusaha. Ya, maksudnya dia sudah berdoa dan tentu saja pasti keluarganya yang lain yang di luar biara sudah melakukan pengobatan dan ternyata ayahnya itu akhirnya memang sakitnya tidak sampai sembuh dan kemudian juga akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Mungkin itu bisa membantu. Iya, Suster. Baik, terima Pertanyaan kasih. yang tadi bagaimana harus bertindak atau gimana ya memang bukannya pasrah tuh berarti nggak melakukan sesuatu apapun, tapi ya melakukan semampu kita ya, kemampuan kita, tapi terus diserahkan hasilnya semua mengandalkan Tuhan ya, karena kita percaya kekuatan Tuhan jauh lebih besar. Dan saat kita berpasrah kepada Tuhan tuh berarti kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Baik, itu saja Bu Lucy, mungkin bagaimana, semoga bisa dapat menjawab pertanyaan tadi yang kedua. Ya, Suster, jelas, Suster. Sekarang kita bergerak ke pertanyaan berikut, Suster ya. Ya. Ada satu teman bertanya, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, Suster? Ya ini sebetulnya kami ada pengajaran-pengajaran khusus ya tentang bagaimana mengenali kehendak Tuhan itu, istilahnya discernment ya. Mungkin nanti bisa membantu juga ya kalau misalnya saudara tadi yang bertanya ini, nanti boleh dilihat dibuka, klik di YouTube, ada salah satu pengajaran dari suster kami tentang mengenali kehendak Tuhan. Tapi nggak apa, saya akan coba jawab secara singkat saja ya. Ya kita perlu juga kalau memang mengenali kehendak Tuhan, ya kita juga harus mendekat pada Tuhan, yaitu menyediakan waktu untuk berdoa, ya bertanya, kemudian melakukan apa misalnya mendengarkan sabdanya, firman Tuhan ya. Dan di situ kan kita dapat melakukan semacam meditasi, misalkan dalam mendengarkan firman Tuhan itu ada tahap-tahapnya, bukan hanya membaca begitu saja sekilas, tapi merenungkan, mencari ayat yang menyentuh saya ini mana. Ya, dari situ kan berarti Tuhan berbicara apa untuk saya. Kemudian merenungkannya, ya. Itu salah satu mengenali kehendak Tuhan, yaitu kita harus mendekat pada Tuhan, harus berdoa, ya, dengan waktu tertentu, bukan hanya sekali dua kali gitu, harus secara teratur, begitu. Dan ya kemudian juga nanti Tuhan akan menunjukkan entah mungkin melalui bimbingan nanti ya, nanti misalkan dengan konseling itu bisa juga yang misalkan pada orang yang berpengalaman untuk membimbing begitu.
Ya, untuk mengenali kehendak Tuhan itu memang terutama ya harus kita menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa. Begitu? Iya, betul sekali, Untuk Suster. lebih jelasnya, untuk lebih mendetailnya nanti silahkan dibuka, diklik di YouTube ya, mengenali kehendak Tuhan yang dibawakan oleh salah satu suster kami, Suster Skolastika. Ya, nanti silahkan dibuka, ada itu khusus tentang pengajaran mengenali kehendak Tuhan. Oke, makasih Suster. Tadi saya lihat ada satu Bapak yang raise hand, tapi sekarang hilang ya, raise hand-nya udah ditarik lagi. Silakan kalau Bapak masih mau tanya, silakan raise hand lagi. Sambil menunggu ada satu pertanyaan, Suster. Kalau kita marah kepada Tuhan, apakah artinya kita tidak percaya kepada Tuhan, Suster? Ya, beda ya kalau misalnya marah, kemudian lahnya tidak, memang kalau marahnya berkelanjutan, mungkin saja terus akhirnya tidak mau berdoa, tidak percaya kepada Tuhan. Itu maksudnya ungkapan emosi sih ya, hanya kalau misalkan spontanitas dia marah, tapi terus kemudian setelah itu menyadari kembali bahwa oh ini tidak benar gitu kan, bahwa saya bersikap seperti ini ya karena saya berarti kurang percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik begitu ya. Jadi belum tentu Bu kalau marah kemudian terus akhirnya tidak percaya ya, karena ada yang terus marah terus akhirnya memang ya dari sharing-sharing ya pengalaman konseling segala sempat marah kepada Tuhan ya, tapi tetap misalnya ya pergi ke gereja begitu, tapi memang sepertinya memang tidak ada rasa bagaimana ya, ada ganjalan begitu ya. Nah terus mungkin setelah menyadari itu terus dia mau konseling, terus mau didoakan, ya itu perlu mungkin disembuhkan gitu ya kemarahannya itu, akhirnya memang dia kemudian akhirnya lebih bisa mempercayai tentang kasih Tuhan yang dia alami gitu ya, walaupun sepertinya kesannya mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi ternyata sebenarnya dari balik itu dia akhirnya menemukan oh itu ternyata Tuhan mengasihi saya misalnya. Begitu. Baik, makasih Suster. Pertanyaan di chat sudah habis. Apakah ada teman-teman yang masih mau tanya kepada Suster Katarina? Kalau masih ada, silakan. Kami tunggu sebentar lagi. Suster, ada pertanyaan mengenai konseling di Karmel. Itu masih membuka konseling lewat telepon apa tidak, Suster? Masih, Ibu. Masih, Suster ya? Masih, ya. Oke. Masih. Masih bagi teman yang bertanya. Silakan. Itu Suster, kalau konseling kayak begitu dibatasi jamnya atau enggak, Suster? Misalnya dikasih Ya, slot waktu sebaiknya 10 memang WA menit. dulu membuat janji ya Bu ya, karena memang itu kan sudah ada beberapa mungkin sudah ada janjian dengan orang yang konseling sebelumnya. Jadi itu kan itu udah juga ada beberapa nomor juga. Itu ada jamnya biasanya Bu, konselingnya itu kalau tidak salah ada di website kami ya, ada pengumumannya itu. Iya, ada, Jam Suster. konseling Betul. dan juga nomor-nomornya bisa dihubungi. Baik, Suster, ada. Just curious itu kalau konseling kayak begitu, jadi nanti nggak bisa sekali telepon terus beres kan biasanya, Suster ya? Iya, Terus tergantung nanti akan ditangani masalahnya. oleh orang yang sama terus, Suster? Iya, biasanya begitu. Jadi kalau sudah kan konseling dengan satu orang, biasanya sebaiknya dilanjutkan kalau belum selesai. Ya. Ya, bagi teman yang bertanya, kalau masih ada yang kurang jelas, boleh tulis lagi di chat. Nanti akan ditanyakan kembali atau bisa langsung hubungin Karmel. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi, Suster. Saya rasa teman-teman semua sudah cukup jelas dengan pengajaran Suster malam ini. Kita sebentar lagi akan tutup acara kita hari ini. Sebelumnya saya akan umumkan bahwa pengajaran hari ini yang temanya adalah kepercayaan dan pasrah yang dibawakan oleh Suster Katarina Maria. Sesi 2-nya akan dilanjutkan bulan depan pada tanggal 3 September pada jam yang sama dan link yang sama. Terima kasih banyak Suster Katarina. Terima kasih banyak para frater dan suster yang membantu tadi di doa pembuka, pujian, dan membantu kita waktu meditasi bersama.
Suster, apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara kita? Saya rasa mungkin tidak ada ya. Nanti paling kita akan menutup dengan doa penutup. Dan saya diminta tadi untuk menutup juga. Atau mau bagaimana Ibu Lucy? Mau menutup dengan doa? Kalau suster mau tutup dengan doa, kami berterima kasih. Tapi kalau teman kami satu juga sudah ada yang siap untuk menutup dengan doa kalau suster sibuk. Gimana? Ya, dipersilakan, silakan dari yang sudah teman Ibu yang sudah siap. Kita akan Baik, suster. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Suster, terima kasih banyak atas waktunya. Kita Sama-sama, ketemu lagi terima minggu kasih depan, juga bulan untuk depan, suster ya. Iya, mari Bu. Merlina, bantu tutup doa buat kita semua, Mer. Terima kasih, Merlina. Baik, terima kasih Lucy, terima kasih Suster. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, puji syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu malam ini. Atas bimbingan Roh Kudus yang membawa kami untuk hadir malam ini penuh dengan kerinduan untuk mengalami-Mu dan mendengarkan penjelasan dari Suster. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Mohon perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam ini, agar kami semua dapat tidur dengan baik. Mer, sorry ke mute, Mer. Semoga berkat-Mu juga dapat menyertai mereka. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Mer. Terima kasih, Merlina. Makasih, suster. Makasih semua teman-teman, suster dan frater yang di belakang layar. Terima kasih banyak.